Shalom, saudaraku jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Obadja, pengawal Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan, bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, memiliki integritas, jujur, tidak arogan, dan tidak melakukan apa yang jahat, serta memiliki kasih dan melayani. Namun dalam kenyataannya ada banyak pemimpin yang hanya mau dilayani, memperkaya diri, bertindak sewenang-wenang, dan tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada. Apabila kita menjadi bawahan dengan pemimpin yang demikian, tentu akan menjadi dilema dalam kita melakukan pekerjaan, antara tunduk kepada pimpinan atau taat kepada Tuhan. Situasi inilah yang dihadapi oleh Obadja dalam kepemimpinan Raja Ahab dan Izebel istrinya yang jahat. Mereka menyembah Baal. Karena kejahatannya, maka Tuhan menghukum Israel dengan kelaparan dan tidak menurunkan hujan
selama 3,5 tahun. Obadja bekerja sebagai kepala istana raja. Ia takut akan Tuhan dari sejak kecilnya. Meskipun ia tinggal di lingkungan yang penuh dengan penyembah berhala, tetapi ia tidak terpengaruh. Ia melindungi nabi-nabi Allah dan menyembunyikan 10 orang di antara mereka di dalam gua yang terpisah ketika Izebel hendak membunuh mereka. Obadja juga mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab menyuruh Obadja menjelajahi seluruh negeri untuk mencari rumput bagi ternak mereka. Dalam perjalanan itu, Obadja dipertemukan Allah dengan Nabi Elia yang hendak bertemu dengan Ahab. Karena Allah ingin menunjukkan kuasanya dengan menurunkan hujan bagi mereka. Nabi Elia pun meminta kepada Obadja untuk mengatakan kepada Ahab bahwa ia ada. Karena sebelumnya Ahab sudah mencari Elia ke segala bangsa, tapi tidak menemukannya. Saudaraku jemaat Tuhan, mendengar permintaan Elia menjadi dilema bagi Obadja untuk mengatakannya kepada Ahab, karena ia mengira bahwa Elia tidak bersungguh-sungguh. Mungkin setelah itu Elia akan lenyap seperti sebelumnya, sehingga Obadja lah yang akan dibunuh. Tetapi Elia mengatakan bahwa ia sungguh akan memperlihatkan dirinya kepada Ahab, sehingga Obadja pun menyampaikan pesan itu kepada Ahab. Saudaraku jemaat Tuhan, dari uraian firman Tuhan ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, milikilah hati yang takut akan Tuhan seperti Obadja. Apapun keadaan dan situasi yang terjadi di lingkungan di mana kita berada, janganlah melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi tetaplah menjadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketaatan kita kepada Tuhan hendaklah melebihi ketaatan kita kepada manusia. Yang kedua, Allah tidak berkenan atas segala bentuk pelanggaran dan ketidaktaatan umatnya. Ia akan mendatangkan hukuman bagi siapapun yang dengan sengaja melakukannya. Karena itu, janganlah kita melakukan apa yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita terluput dari hukumannya. Yang ketiga, lakukanlah kebaikan yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain, terlebih jika kebaikan itu berguna bagi banyak orang. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan berharga di hadapan Tuhan. Jadilah saluran berkat dan saluran kasih bagi sesama dengan segala sesuatu yang kita miliki, yang telah diberikan Allah bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.